Tahukah Anda, ternyata gizi seimbang sangat penting di tengah pandemi COVID-19 loh. Kita simak yuk. COVID-19 merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, namun dapat dicegah apabila kita memiliki sistem imun yang baik. Gizi seimbang merupakan cara penting dalam meningkatkan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah infeksi COVID-19. Lalu, seperti apa sih gizi seimbang itu? Yuk simak penjelasannya. Pernah mendengar istilah 4 sehat 5 sempurna? Tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan istilah tersebut. Namun, tahukah Anda, ternyata 4 sehat 5 sempurna telah diganti sejak 1995 loh, karena dianggap sudah tidak sesuai dengan permasalahan gizi saat ini, yaitu masalah kegemukan, obesitas, yang akibatnya akan menimbulkan penyakit diabetes, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Oleh karena itu, 4 sehat 5 sempurna akhirnya diganti dengan pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang ini memiliki 4 prinsip, yaitu yang pertama, makan bervariasi, yang kedua, pentingnya pola hidup bersih, yang ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga, dan yang terakhir adalah rajin memantau berat badan. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa pedoman gizi seimbang atau PGS disajikan dalam bentuk tumpeng gizi. Terlihat perbedaannya dengan 4 sehat 5 sempurna ya. Pedoman gizi seimbang menyajikan jumlah dan porsi yang disarankan pada setiap bahan makanannya. Kita bahas lebih mendalam yuk. Prinsip yang pertama adalah makan bervariasi. Pada prinsip ini, fokus pada bentuk tumpeng gizi. Kita mulai dari yang paling bawah, yaitu makanan sumber karbohidrat. Semakin ke atas, bentuknya semakin mengerucut, yang artinya jumlah makanannya harus semakin dibatasi. Maka oleh karena itu, yang paling bawah, yaitu karbohidrat, adalah jumlah bahan makanan yang paling banyak memiliki porsi untuk dikonsumsi dalam satu hari, yaitu 3-4 porsi. Sumber karbohidrat yang di sini pun yang digambarkan juga bervariasi, tidak hanya nasi saja, namun ada jagung, gandum, umbi-umbian, dan lain-lain. Naik pada tingkat di atasnya ada sayur dan buah-buahan. Sayur-sayuran dianjurkan untuk mengonsumsi 3-4 porsi dalam sehari, sedangkan buah-buahan dianjurkan untuk mengonsumsi 2-3 porsi dalam sehari, yang artinya harus ada sayur dan buah setiap kali makan. Buah-buahan dan sayur-sayuran pun juga disarankan untuk bervariasi atau tidak hanya satu jenis saja. Naik ke tingkat selanjutnya adalah sumber protein. Berbeda dengan 4 sehat 5 sempurna, di mana di 4 sehat 5 sempurna susu dikatakan sebagai pelengkap, namun di pedoman gizi seimbang, susu digolongkan termasuk pada sumber protein. Sumber protein ini disarankan 2-3 porsi dalam sehari. Di mana sumber-sumbernya juga bervariasi. Boleh susu, daging merah, daging unggas, tahu, tempe, dan lain-lain. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Ingat ya, 8 gelas dalam sehari. Lanjut di tingkat paling atas atau yang paling mengerucut, yang artinya harus dan wajib dibatasi adalah garam, gula, dan minyak. Gula maksimal hanya 4 sendok makan dalam sehari. Gula 4 sendok makan ya. Kemudian garam maksimal 1 sendok teh. Hanya 1 sendok teh, ibu-ibu, dalam sehari. Kemudian yang terakhir adalah minyak. Minyak maksimal 5 sendok makan dalam sehari. Karena jika ketiga bahan makanan ini terlalu berlebihan, dapat menyebabkan penyakit yang cukup parah, seperti obesitas, kolesterol, penyakit jantung, penyakit diabetes mellitus, hipertensi atau tekanan darah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, wajib dibatasi ya. Untuk mempermudah dalam praktik ketika makan, pemerintah telah menyajikan bentuk lain, yaitu dalam bentuk isi piringku seperti pada gambar di samping kanan.
Isi piringku merupakan saran untuk prinsip makan bervariasi berdasarkan pedoman gizi seimbang yang diterapkan dalam satu piring. Jadi, ketika kita makan menggunakan piring, maka dapat dilihat pada gambar isi piringku di samping bahwa setengah dari piring kita haruslah berisi buah dan sayur, dengan buah-buahan sebanyak 1/8 dan sayuran lebih banyak yaitu 3/8. Sedangkan separuh lagi adalah berisi lauk pauk dan makanan pokok, di mana lauk pauk itu hanya 1/8 dan makanan pokok sebanyak 3/8 dari piring kita. Jadi, itulah prinsip yang pertama, yaitu makan bervariasi. Selain makan bervariasi, kita juga harus melaksanakan prinsip yang lain, yaitu membiasakan hidup bersih dan sehat, rajin berolahraga, dan yang terakhir adalah selalu memantau berat badan. Itulah pedoman gizi seimbang. Ingat pedoman gizi seimbang ya, agar kita semakin terlindungi dari infeksi COVID-19. Yo ayo kita makan yang beragam, membiasakan perilaku hidup sehat, rajin berolahraga, jaga berat badan, itulah 4 pilar gizi seimbang.